Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Perencanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Stok menggunakan Chatbot, Telegram, dan N8N untuk efisiensi UMKM kaos kami. Nah, pertama-tama latar belakangnya adalah UMKM sebagai pilar fundamental ekonomi Indonesia. Sekitar 60,5% UMKM berkontribusi terhadap PDB. UMKM menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto nasional dan juga 96,9% penyerapan tenaga kerja. Hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia diserap oleh sektor UMKM. Dominasi ini menunjukkan UMKM sebagai penggerak utama sekaligus jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah aktif mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi tepat guna meningkatkan daya saing perekonomian. Selanjutnya, industri fashion lokal, penggerak diferensiasi ekonomi. Industri fashion lokal termasuk UMKM konveksi, aparel, dan sablon telah bangkit sebagai salah satu penggerak utama diferensiasi ekonomi non-migas di Indonesia. Nah, karakteristik uniknya itu siklus hidup produk yang sangat cepat, tingginya permintaan kustomisasi, perubahan tren mode yang menuntut inovasi konstan, dan operasi sebagai jasa manufaktur skala mikro berbasis pesanan. Selanjutnya, beberapa masalah operasional yang mengakar. Meskipun peran vital, masalah administrasi dan manajemen data masih mengakar di industri ini. Yang pertama itu ada pencatatan manual, proses bisnis inti seperti pencatatan keuangan dan stok masih dilakukan sepenuhnya secara manual di buku harian. Selanjutnya, resiko tinggi, meningkatkan resiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan ketidakefisien produk. Selanjutnya yang terakhir ada kompleksitas inventaris. UMKM sablon harus mengolah 3 kategori inventaris, contohnya seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan studi kasus UMKS kos kami. UMKM kos kami adalah usaha skala mikro rumahan di Makassar yang berfokus pada jasa sablon dan custom kaos yang beroperasi selama 2 atau 3 tahun. Nah, profil singkat usaha ini adalah memiliki 3-4 orang, satu pemilik perangkat admin dan staf produksi, volume produksinya sekitar puluhan pesanan per bulan, dan kliennya itu terdiri dari komunitas, perorangan, dan majelis merek lokal. Nah, masalah utama dari UMKM kos kami yang pertama adalah ketidakmampuan melacak mutasi stok bahan baku secara akurat. Selanjutnya, pengecekan stok yang dilakukan visual dan berdasarkan ingatan. Selanjutnya, sering salah estimasi dalam waktu pengerjaannya, dan juga yang terakhir itu terpaksa menolak pesanan karena bahan yang diyakini ternyata sudah habis. Selanjutnya, solusi yang kami usulkan untuk kaos kami adalah pertama adalah mengganti buku harian dengan Google Sheet sebagai database yang terstruktur. Selanjutnya, kita menggantikan WhatsApp yang kacau dengan menggunakan Telegram terstruktur sebagai antarmuka data internal. Jadi mereka tidak perlu menggunakan WhatsApp lagi untuk memasukkan data entry. Kita menggunakan chatbot Telegram yang lebih modern. Yang kita menjembatani dengan N8N, sebuah platform otomatisasi alur kerja low-code N8N sebagai mesin pemroses di belakang layar. Nah, arsitektur ini dirancang mudah digunakan oleh staf produksi, namun tetap menyediakan data terstruktur bagi pemilik. Ya, arsitektur sistem Telegram, N8N, dan juga Google Sheet. Nah, dalam arsitektur yang kami usulkan itu pertama adalah di bagian inputnya kita menggunakan chatbot Telegram, antarmuka familiar untuk staff, menu interaktif yang terstruktur. Selanjutnya di prosesnya kami menggunakan platform M8N, otomatisasi lalu kerja, validasi data, dan pengumuman logika. Intinya untuk outputnya kami menggunakan Google Sheet, database yang terstruktur, laporan yang visible, dan akses multi perangkat. Nah, solusi ini sejalan dengan tren demokrasi teknologi yang memberdayakan pemain UKM sebagai desain developer. Nah, dalam penelitian ini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama adalah perancangan arsitektur. Bagaimana merancang arsitektur sistem pencatatan dan pelaporan stok meliputi bahan baku, sablon desain, dan barang jadi, serta pesanan menggunakan alur kerja, workflow, N8N yang terintegrasi dengan chatbot Telegram di UMKM kos kami. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Sejauh mana implementasi sistem yang dirancang dapat meningkatkan efisiensi operasional khusus dalam hal akurasi data, stok, dan kecepatan pelaporan pesanan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya di UMKM kaos kami. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian ini, dua tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rancangan arsitektur dan alur kerja workflow fungsional pada platform M8N untuk mengotomatisasi proses pencatatan data stok dan pelaporan pesanan. Dua, yaitu menganalisis dampak efisien sistem dengan mengukur peningkatan akurasi data stok dan kecepatan pelaporan pesanan pasca implementasi. Selanjutnya, manfaat penelitiannya itu yang pertama secara teoretis berkontribusi pada literatur sistem informasi mengenai penerapan platform otomatisasi low-code sebagai teknologi tepat guna untuk UMKM manufaktur kostum. Selanjutnya, secara praktis bagi UMKM kos kami, sistem prototipe fungsional dan terjangkau, dan bagi UMKM jenis itu model arsitektur yang dapat direplikasi sebagai blueprint. Selanjutnya, metodologi penelitian yang kita gunakan adalah Design Science Research. Penelitian ini mengadopsi paradigma Design Science Research (DSR) yang berfokus pada penciptaan dan evaluasi artefak inovatif untuk memecahkan masalah. Nah, terbagi menjadi 4 fase yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah fase analisis awareness of problem. Kita mengobservasi performa pasif, wawancara mendalam, dan mengidentifikasi pain point dari kostum. Selanjutnya, design. Kami melakukan perancangan arsitektur sistem UML, skema database, alur percakapan chatbotnya. Selanjutnya fase implementasi, kami mengkonfigurasi workflow N8N, integrasi API, pengujian unik menggunakan black box testing.
Selanjutnya di fase evaluasi, kami melakukan uji coba lapangan selama 30 hari, melakukan pengukuran KPI dan analisis sistem usability sekaligus. Nah, untuk desain penelitian yang kita gunakan adalah WASI eksperimental atau One Group Press Test Process Design. Nah, dampak yang kami harapkan dari penelitian ini, dari penelitian ini adalah akurasi data tinggi. Target inventory record akurasi IRA sebesar 95% minimnya deskripsi antara data sistem dan stok fisik. Yang selanjutnya kecepatan pelaporan, reduksi drastis waktu input data ke prosesi harian dan percetakan status besaran. Selanjutnya transformasi digital. UMKM kami bertransformasi dari entitas terhambat proses manual menjadi entitas digital yang lincah dan kompetitif. Dengan tujuan utama kami adalah fondasi digital yang solid untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi itu dia presentasi singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.